مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Ikhwatad din fillah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur dengan selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, lisan ini selalu basah untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah dengan selalu mengucapkan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Andai kita ini bukan guru, Pak, bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan ajunan, yang dengan kekiaiannya, dengan keguruannya, dengan ilmunya bisa bershare, beramal jariah. Sekalipun yang datang 2-3 orang pengajian, tapi 2-3 orang ini pokok, dia bisa mengajarkan kepada orang lain, dan orang lain mengajarkan kepada orang lain, orang lain mengajarkan kepada orang lainnya. Betapa ilmu itu, Masya Allah, itu bisa menjadi jariah sang guru itu dan terus mengalir di akhirat. Andai kita bukan seperti itu, atau andai kita bukan orang kaya yang dengan kekayaannya bisa membangun masjid, yang dengan kekayaannya bisa membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan madrasah, yang selama madrasah, selama masjid, selama Islamic Center, kegiatan atau tempat kegiatan yang dia bangun itu masih ada, Pak, dan digunakan untuk ibadah kepada Allah, digunakan untuk kegiatan fisabilillah, maka itu terus mengalir tuh yang namanya pahala kepadanya. Kalau kita bukan seorang guru, dan kalau kita bukan seorang yang agniya, yang kaya, maka pilihan kita harus punya anak. Guru bukan, ya. Mewakafkan, menyumbangkan duit nggak bisa, hidup pas-pasan. Maka yang bisa kita harapkan adalah anak. Maka tema kita adalah wahai anakku, kau harapanku satu-satunya. Kalau amalan, kalau ngaji kayak begini belum tentu diterima sama Allah. Belum tentu diterima. Iso-iso ustadz ria, iso-iso ustadz macam-macam lah ya. Iso-iso karena materi macam-macam, bisanya nggak keterima, Pak. Kalau masalah amalan belum tentu diterima. Ada makbul, ada mardud, bisa keterima, bisa ketolak. Amal jariah, apalagi mardudnya lebih dominan ketimbang keterimanya. Karena orang kalau udah membangun sesuatu yang besar dan kelihatan, potensi riaknya itu tinggi, dan itu berpotensi nggak keterima, kan begitu ya. Tapi kalau anak, Pak, anak soleh, anak soleh ini ngelakoni terima gak keterima, tapi kesalehan dia itu akibat ayahnya, itu nyambung tuh, saudara. Makanya anak kita itu satu-satunya harapan kita, Pak.
Itulah kenapa seorang nabi besar, Abul Anbiya, bapak para nabi, itu berdoanya minta anak yang pertama itu, Pak. Minta anak. Bukan minta duit, bukan minta harta, bukan minta amalannya diterima, tidak, tapi minta anak. Nabi ini siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu baru minta amalannya diterima setelah dia bangun Ka'bah, Pak. Dan ketika dia bangun Ka'bah, dia sudah punya anak yang bernama Ismail. Dia punya anak yang bernama siapa? Ishak. Tapi ketika beliau berada di Kan'an Palestina dan beliau berada di Ur Irak dan bergerak ke Kan'an Palestina, itu doa pertama yang dipanjatkan adalah anak yang soleh. Yang mungkin kita familiar dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Surat As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepada aku anak keturunan minas salihin, dari golongan orang-orang yang saleh. Itu saja yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam. Dari mulai di Irak berseteru dengan siapa? Dengan raja, kemudian bergerak sampai ke Palestina. Itu aja yang diminta, dan itu 40 tahun loh, Pak. Enggak bentar gitu. Nabi Ibrahim berdoa minta anak itu 40 tahun. Baru dikasih anak, ketika beliau berdoa itu umur 40-an, Pak. Baru dikasih anak usia 80-an. Dikasih anak usia 80-an. Itu saudaraku, Masya Allah, yang diminta Rabbi habli minas salihin. Saking pentingnya anak. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga demikian. Nabi Muhammad itu berharap anak laki-laki, Pak. Mungkin ketika beliau punya anak laki-laki, yang terakhir kan putra beliau namanya Ibrahim kan? Dikasih nama Ibrahim, Pak. Dan meninggal dunia di usia 2 tahun. Nabi itu nangis, saudara. Sampai sahabat itu bingung, seorang nabi nangis. Nabi nangis, kalau manusia biasa nangis ditinggal kekasih, ditinggal yang tercinta, wajar lah, Pak ya. Ini nabi, Pak, bisa nangis. Makanya sahabat tanya itu, ya Rasulullah, kamu nangis? Nabi langsung kan meneteskan air mata itu Nabi. Deras air mata Nabi itu, Pak. Melihat Ibrahim meninggal dunia ini, putranya beliau. Beliau mengatakan ini adalah rahmat dari Allah, bentuk cinta ini. Dan itu dibolehkan menangis. Justru kalau kita ditinggal sang kekasih, ya nggak pernah nangis, ya berarti kan ada masalah dengan kecintaan. Jadi penting anak itu, saudara. Kenapa anak itu penting, Pak? Nah ini nih, kita udah masuk. Ya. Kenapa anak penting itu, saudara? Anak itu penting karena kesolehan anak inilah yang kelak bisa membuat kita berada di posisi yang tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Jadi nanti kita orang tua ini ketika masuk surga, Pak, itu misalnya biasa-biasa saja ya. Kita biasa-biasa saja. Masuk surga di tempat yang rendah itu. Di tempat yang rendah. Itu nanti tiba-tiba kita diangkat sama Allah ke derajat yang lebih tinggi dan kita kaget, Pak. Kita kaget banget. Sambil kita berkata kepada Allah, ya Rabbi, annali hadhihi, ya Allah, kenapa aku berada di derajat yang tinggi ini? Amalan saya biasa-biasa saja, ya Rabb. Saya akui masih banyak dosa saya di dunia. Kenapa saya berada di derajat yang tinggi ini di sisimu? Allah jawab lewat malaikat, fayaqulu, dalam riwayat ini disebut hadza bistifari waladikalak. Ini gara-gara istighfarnya anakmu untuk dirimu kepada Allah, kata malaikat. Jadi kalau anak kita itu berdoa, Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu ngangkat derajat, Pak. Di akhirat tuh. Makanya maksud saya ngaji ini meskipun yang hadir ini lebih banyak orang tua ini kan masuk kategori anak kan, dari orang tua panjenengan. Makanya jangan lepas setiap selesai sholat, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi rahmuma kama
rabbayani shaghira. Karena ini akan bisa mengangkat derajat orang tua kita. Ya mohon maaf, kita ini seneng banget kan kalau hidup kita terangkat derajatnya di dunia kan, ketika anak kita berhasil, ya enggak ya? Anak kita jadi menteri, wah, derajat kita terangkat, Pak. Ya kan? Pak Harto ketika jadi presiden, Pak Harto itu kan anak petani. Petani jadi terangkat derajatnya, orang tuanya terangkat. Yes. Itu penting dan itu perlu gitu loh. Di dunia anak kita bisa mengangkat derajat kita. Tapi ngapunten mohon maaf, kalau kemudian tak bisa mengangkat derajat di akhirat, aduh, eman banget saudara. Karena hanya itu yang kita andalkan. Di dunia ini bisa kita raih Pak derajat lebih tinggi lagi, itu bisa kita raih dengan berbagai macam cara dan usaha, ya enggak? Baik yang halal maupun yang haram. Tetapi di akhirat kita berat saudara. Kita susah untuk kemudian mengangkat derajat kita sendiri, kecuali ada yang mengangkat. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Dan sebab Allah mengangkat derajat seseorang diantaranya adalah anak itu. Jadi anak itu Masya Allah Bapak akan mengangkat derajat. Itulah kenapa hadis yang sangat populer, idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kata Rasulullah, ketika seorang manusia itu meninggal dunia maka putuslah semua amalan darinya kecuali 3 Pak. Perhatikan susunannya nih, susunannya. Pertama sedekah jariyah, itu enggak pernah putus. Yang ketiga apa? Ilmu yang manfaat, para guru itu enggak pernah putus ilmunya. Yang terakhir waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan. Anak soleh yang selalu mendoakan. Jadi ada sifat yang mendoakan. Jadi kalau soleh saja tapi tidak pernah care sama orang tuanya, enggak doainnya, enggak akan nyambung sama orang tua itu. Yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan. Dan ini saudaraku ikhwatadina fidzakumullah yang Masya Allah. Kenapa disebut terakhir? Kalau sedekah jariyah Pak, sedekah jariyah mungkin ada yang bisa dan ada yang enggak bisa. Ya enggak? Karena enggak punya duit untuk bisa dijariyahkan. Terus ilmu yang manfaat, ada yang bisa, ada yang enggak bisa. Mungkin belum punya ilmu yang bisa di-share. Tapi kalau kita sudah punya anak soleh Pak, anak soleh bisa bersedekah jariyah, anak soleh bisa mengajarkan ilmunya, dan itu semua tiga-tiganya masuk ke kita orang tua. Hebat enggak? Itulah kenapa Rasulullah menekankan di akhir tuh anak soleh. Artinya kepentingan dan begitu urgennya anak yang soleh itu yang bisa membantu orang tua, itu harus kita perhatikan saudaraku ikhwatadina fidzakumullah. Nah sekarang bagaimana cara kita membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Ya. Sederhana saja kalau menurut saya Bapak Ibu hafizakumullah, yaitu apa? Kalau bisa anak soleh ini nggak boleh. Jadi ada 3 dalam sebuah hadis ya. Addibu auladakum ala salasati khisalin. Didiklah anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama hubbu nabiyikum, mencintai nabimu, kata Rasulullah. Nabi itu yang berkata. Jadi yang pertama apa? Cinta Nabi Pak. Cinta Rasulullah. Maksudnya apa cinta Nabi, cinta Rasulullah? Cinta ajarannya Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Kalau kamu ingin mencintai Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ciri orang cinta itu mengikuti apa yang dicinta, saudara. Jadi kita diminta oleh Nabi sendiri, didik anak kita dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara mendidik anak mencintai Nabi? Sederhana Pak. Teko omah ya wis. Anak misalnya makan sambil berjalan, sayang, duduk dong. Niru Nabi, makan duduk. Begitu tuh. Kalimat terakhir ini yang penting Pak. Niru Nabi. Makan pakai tangan kiri misalnya. Sayang, tangan kanan dong. Niru Nabi. Begitu Pak. Kok gak nang masjid sayang? Ayo ke masjid yuk.
malas ya, ayo ke masjid. Niru Nabi gitu. Jadi titik-titik niru Nabi, titik-titik niru Nabi. Itu kan akhirnya terframe gitu loh di kepala sang anak. Oh, niru Nabi. Sekarang frame-nya niru bintang Korea. Kenapa anak-anak kita senang sama bintang-bintang Korea, film-film kayak begitu, Pak? Karena udah setiap saat muncul itu kan terframe. Mari anak kita kita bangun tuh frame pikiran anak kita dengan sedikit-sedikit niru Nabi. Sedikit-sedikit. Anak ngomong kasar sama orang tua, nggak boleh sayang. Niru Nabi ya, yang lembut. Begitu tuh. Anak menghardik tamu atau menghardik orang yang mau bertamu misalnya. Istighfar sayang, niru Nabi. Hormati tak? Begitu tuh, itu sederhana Pak. Nggak usah terlalu tinggi dulu, sederhana. Laki, sebagaimana Allah memberikan kekhususan kepada Isa alaihissalam. Isa kan dari ibnu Maryam, bukan binti Maryam Pak, tapi ibnu Maryam, putra Maryam, jalurnya Maryam perempuan. Di luar dua orang ini, jalur semua nasab kepada siapa? Laki-laki, kepada ayah. Tapi khusus Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu kepada ibu, saudara, yaitu kepada Fatimah Az-Zahra. Nah, dari Sayyidina Hasan inilah nanti lahir biasa keturunan dari Hasan, Pak. Itu disebut Sayyid. Seperti kakek guru saya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, itu dari keturunan Hasan. Sayyid Kutub, pengarang kitab terbesar dari Ikhwanul Muslimin, itu adalah jalur Sayyidina Hasan. Kalau jalur Sayyidina Husain itu biasanya disebut Syarif, atau kalau di Betawi disebut Habib. Jadi kalau Betawi itu Habib, Betawi itu Jakarta ya, sekitar itu Habib. Atau Yaman itu biasa disebut dengan Habib, saudara. Itu jalur Husain. Nah, seperti Habib Rizik ini Husain Pak, dari jalur Husain, Sayyidina Husain. Maka beliau sebenarnya Syarif. Seperti Syarif Hidayatullah yang Sunan Gunung Jati ya. Itu keturunan Nabi dari Sayyidina Husain Pak, Syarif Pak. Jadi kita nggak bisa pungkirin bagaimana perkembangan dakwah itu justru dari kalangan para habaib loh. Jangan salah Pak. Nusantara ini diislamkan itu jalur utamanya adalah dari Hadramaut. Hadramaut kemudian itu yang datang bukan orang biasa, keturunan Nabi semua yang mau berdakwah ke tanah Indonesia ini. Jadi jangan kita nafikan. Dan istilahnya Yai Maimun Zubair itu Pak, seburuk-buruknya habaib ya. Seburuk-buruknya habaib itu seperti secari kertas Al-Quran, secari mushaf Al-Quran yang robek. Kalau bahasa saya dulu, seperti Quran rusak. Quran rusak kita apain Pak? Kita injak-injak? Oh nggak boleh. Qurannya rusak. Ya iso diwaca. Tapi ya dihormati kan? Dihormati, ditaruh di tempat yang bagus. Bukan dipuja-puja, tidak. Dihormatin, karena itu sudah sepakat para ulama. Demikian pula habaib itu. Wong Allah itu bilang kok kepada Nabi Muhammad, lihat surat Asy-Syura ayat 23 ya. Surat apa? Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan ya Muhammad kepada mereka, aku gak jaluk apa-apa nang awakmu. Hei umatku, aku gak minta apa-apa kepada kalian, aku gak minta upah kepada kalian. Yang aku minta al-mawaddata fil qurba, kalian mencintai kerabatku. Itu Nabi disuruh oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi mencintai kerabat para nabi itu bagian daripada proses pendidikan kita kepada anak didik kita menjadi anak yang saleh. Dekat dengan habaib, dekat dengan orang-orang yang saleh Pak, itu bisa membuat habitat hati dan jiwa pikiran anak kita itu Masya Allah dekat sama Allah Rabbul Alamin, kan begitu ya. Yang ketiga, watilawatil Quran. Buat anak kita itu senang membaca Al-Quran, saudaraku. Saya sampai berpikir begini, kalau doanya anak saja
yang pendek itu kan dari Al-Quran tuh. Rabbighfirli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan doa di Al-Quran kan itu kan. Itu saja membuat orang tua kaget, Pak, bisa masuk ke surga yang tinggi banget. Bayangkan kalau anak kita menghafal Al-Quran, bisa terkaget-kaget melebihi kagetnya siapapun, saudara. Bayangkan, makanya ayo anak kita apapun ilmunya, Pak, apapun fakultasnya, basicnya tetap harus apa? Al-Quran. Jangan sampai seperti kita-kita yang orang tua hafal Al-Quran. Jadi imam sing diwaca qul huwa gak mari-mari, ya. Meskipun itu baik, tetapi kan nggak ada perbendaharaan yang dihafal, kan jadi nggak enak nih, saudara. Ini ikhwataddina fidzakumullah, sekedar untuk sharing saja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Ayo kita terus mendidik anak kita. 3 ini, Pak: cinta Rasul, cinta kerabatnya, cinta Al-Quran, cinta Nabi, mencintai ajarannya, cinta kerabatnya, mencintai ulamanya. Ya, karena itu ulama sudah. Yang ketiga, cinta terhadap Al-Quran. Kalau anak kita sudah dengan 3 ini, insya Allah akan bisa mengangkat derajat kita nanti di surga Allahu Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ini sampai jam berapa ini biasanya? Memang segini ya? Terus diskusi ya? Oke, silakan. Ustadz mau tanya, Ustadz. Di surat Abasa ya, itu kan ada wa umihi wa abi wa ashabihi gitu. Di Abasa. Wa umihi wa abi wa ashabihi. Ya, kenapa? Penjelasannya diantaranya bagaimana, Ustaz? Karena itu kan ada umi, abi dan wasokibahi. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin saghnu yuni. Jadi itu pada waktu sangkakala kedua ditiupkan, Pak. Jadi bukan di akhirat, jadi belum itu. Jadi prosesnya itu kan sangkakala kedua ini kan semua hidup. Sangkakala pertama ketika ditiup oleh malaikat Israfil, semua mati kan, semua hancur bumi ini, mati semua. Yang hidup Allahul Hayyul Qayyum, hanya Allah pada waktu itu, berkesendirian Allah. Tak ada satupun. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah menunjukkan kekuasaannya. Dia sendirian, nggak ada malaikat, nggak ada siapa, mati. Bahkan yang niup itu diambil tuh trompetnya sama Allah. Mati kamu, mati. Yang mati terakhir apa? Yang mati terakhir itu katanya, yang mati terakhir itu ya Israfil. Ada yang menyatakan yang mati terakhir itu yang nyangga arasnya Allah. Jadi ketika Israfil dimatikan, langsung dipegang oleh Allah. Wahai malaikat yang ada di aras, kau mati juga. Mati, Pak. Sehingga aras Allah nggak perlu ada penyangga, dan Allah yang menyangga itu. Baru berapa lama? Nggak ada yang tahu. Dari kematian itu semua berapa lama nanti peniupan kedua? Itu perdebatan di kalangan para ulama. Ditiuplah. Nah, peniupan kedua ini yang kemudian diungkap di surat Abasa ini. Ayat yang ke-34 ya. Ayat yang ke-34. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u. Apabila telah ditiup teriakan kedua ini yang dimaksud. Yauma yafirul mar'u minhu. Semua bingung, Pak. Bingung. Lari ke sana kemari ya. Udah sampai dalam kondisi telanjang. Pada waktu itu begitu. Enggak peduli satu karena ya ketakutan kan, Pak. Ketakutan pada waktu itu. Lari, jadi seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa abihi dari bapaknya,
wa sahibatihi dari istri dari pasangannya, wa banihi dari anak-anaknya, bapak gak ngerekan anak, anak gak ngerekan bapak. Itu terjadi nanti di awal begitu. Baru setelah itu nanti masuk hisab. Setelah masuk hisab nanti masuk Sidratul Muntaha. Sirat ya, sirat itu kan ya. Terus setelah itu kemudian ada yang masuk neraka, ada yang tidak. Nah di sirat inilah setelah nyampe di sirat itu ada yang masuk neraka. Itu dalam riwayat Imam Muslim itu noleh itu. Ya Rabb, itu ayahku, begitu tuh. Ya Rabb. Jadi ternyata nanti yang bisa bantu itu enggak hanya anak kita Pak, tapi guru kita bisa bantu. Orang teman dekat kita yang soleh itu bisa bantu. Makanya Sayyidina Hasan Al-Basri seorang tabi'in itu mengatakan aksiru asdiko akum minal mu'minin. Perbanyaklah teman-temanmu dari kalangan orang beriman. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena kelak dia akan bisa bantu kamu di akhirat. Jadi bisa itu. Itu riwayatnya sahih Muslim. Jadi itu tuh teman saya, dia puasa bareng sama saya ya Rob. Nah persaksian ini yang kemudian dijadikan alasan oleh Allah minta malaikat itu entasan. Selama bukan syirik ya, selama bukan syirik. Entas Pak. Dan itu kehendak Allah semuanya. Dan itu ya makanya ada hadis menyatakan yang bisa membuat seorang itu masuk surga bukan amalnya, tapi apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Inilah yang kemudian terjadi perdebatan. Untuk masalah makanan masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Ikhtilaf Pak ya. Maksudnya yang meninggal dunia, keluarga yang meninggal dunia memasakkan dan memberi makan itu ikhtilaf. Karena Nabi Muhammad itu bilangnya begini kan, at'imu ali Ja'farin to'aman. Hadisnya begitu. Itu Ja'far itu keluarga Ja'far itu kan miskin. Coba kalian buat makanan. Makan kalau Muhammadiyah yang masak itu bukan dari keluarga yang meninggal dunia, tapi yang masak adalah orang lain. Itu hadisnya di situ. Tapi ada yang menafsirkan, loh masalahnya Ali Ja'far ini keluarga yang papa miskin. Jadi pantas Nabi berkata seperti itu. Nah kalau keluarga kaya nggak mau Pak. Terus ilat yang lain karena kan ngerepotin, wong iku lagi berduka. Oh sekarang orang kaya tinggal telepon catering Pak. Seperti itu misalnya. Nah, itu seperti itu. Kalau saya nggak mau masuk ke situ ya. Yang kedua, mengirim bacaan itu memang ikhtilaf. Bapak bisa lihat di kitab Fiqh Sunnah ya. Di kitab Fiqh Sunnah itu ada mengirim bacaan Al-Quran kepada mayit. Itu sampai ada judul seperti itu. Di kitab Fiqh Sunnah. Di Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah itu saya sabik kan. Itu kitab yang dipakai juga oleh Muhammadiyah. Itu juga ada itu ada subjudul mengirim apakah sampai bacaan Al-Quran kepada mayit, pada orang yang mati. Itu jelentreh itu. Jadi 3 ulama madhab itu menyatakan nyampe. Yang nggak nyampe jurus siapa? Imam Syafi'i. Aneh ya? Kan bukan anak yang baca Pak. Loh kalau anaknya lain lagi masalahnya. Ikan yang ikut tahlilan kan anak-anak ya kan. Bukan anaknya orang lain. Apakah kita berdoa? Boleh. Kalau doa, bacaan saya bilang bacaan itu sampai apa tidak, masalahnya begitu. Lain kalau doa lain. Tapi kalau bacaan itu sudah berbeda. Tapi ini ikhtilaf Pak ya. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa ini ikhtilaf. Dalil yang menyatakan boleh seperti itu, dalil yang menyatakan enggak boleh, itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bacaan Quran enggak nyampe. Padahal Imam Syafi'i yang dipakai oleh orang-orang Nahdien. Bacaannya enggak sampai. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, apakah bacaan Al-Fatihah nyampe kepada si mayit? Enggak nyampe. Imam Syafi'i. Syekh bin Bas mengatakan bukan Pak. Hadis tadi itu loh. Yang masak maksud saya.
Yang masak itu apakah? Ini keluarga yang mayit, keluarga yang mayit. Iya betul. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak? Silakan. Kalau sebentar biar nggak salah paham, yang ikhtilaf itu kan yang tahu ikhtilaf, tahu istilah ikhtilaf sih Pak? Beda pendapat, kan nggak ada kesepakatan. Kalau Anda bilang Abdullah bin Bas berkata seperti itu, Syekh Sulaimin tidak berkata seperti itu. Betul, tetapi Syekh Sulaimin tidak berkata seperti itu. Di ulama Saudi sendiri itu juga berbeda pendapat. Kalau tidak berbeda pendapat, kenapa Muhammadiyah nggak pakai itu? Kenapa Majelis Tarjih nggak pakai itu? Dan dalil-dalilnya Muhammadiyah juga banyak, gitu loh. Namanya ikhtilaf. Kalau sepakat bahwa keluarga si mayit boleh membuat masakan, loh kalau itu bukan bid'ah. Saya kalau nggak mengatakan bid'ah dari tadi. Saya mengatakan ini ikhtilaf. Ikhtilaf. Oh saya nggak tahu Pak. Ikhtilaf. Dari tadi saya ngomong ikhtilaf ya. Oke ya. Biar nggak salah paham. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pagi ini kan judulnya sangat menarik Pak Ustadz. Kenapa? Kajian kita mengenai pagi ini judulnya menurut saya sih sangat menarik ya. Wahai anakku adalah harapanku terakhir. Dan juga kepada apa yang dibawa untuk kita dalam kematian itu kan ada 3 hal. Sodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, terakhir ditutup dengan anak yang soleh. Ini artinya kita sebagai orang tua ini juga secara turunan kita punya orang tua juga. Iya betul. Kita punya orang tua. Betul juga. betul. Artinya ibadah kita itu semata-mata bukan untuk kita sendiri dong, gitu Pak Ustadz. Artinya kita beribadah, kata kuncinya adalah di anak. Kalau kita menginginkan surga ketika kita kematian. Nah, ini kan terkadang bagaimana caranya kita selalu bisa menggugah anak, mengingatkan, yang memframing tadi ya, itu kan sangat baik itu. Supaya anak itu punya kontak secara ibadah ke kita dalam setiap detik, setiap saat, saling mendoakan antara anak dan orang tua. Nah itu kiat-kiat apa Pak Ustadz? Supaya walaupun anak kita itu sudah dewasa, punya jabatan macam-macam. Jadi sekaligus saya ijazahkan ya. Jadi bagi hadirin yang hadir di sini belum usia 40, doanya itu untuk orang tua, Robbi firli wali walidayya Robbi rahmuma kama robbayani shaghira. Itu umum ya. Sebelum usia 40. Saya lihat ini rata-rata sudah di atas 40. Di atas 40 doanya ditambah Pak. Apa? Al-Ahqaf ayat 15. Kok harus 40 yang di Al-Ahqaf sendiri sudah ngomong 40 kok. Sampai cek nanti di surat Al-Ahqaf ayat berapa? 15 ya. Rabbi auzi'ni, di situ disebutkan apabila sudah nyampe usia 40 berkatalah, dia berkata Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah Rabbul Alamin, kalau kita sudah usia 40, bacalah doa Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta, berilah aku kekuatan untuk bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan. Auzi'ni an askura nikmataka, auzi'ni an askura nikmataka. Coba ada sudah lihat? Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alaika, an'amta alaiha. Terus apa terusnya? Kok tiba-tiba lupa saya? Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alaiha wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua. Berilah aku kekuatan untuk bersyukur kepada kedua orang, berbakti kepada orang tua. Terus wa aslih li fi dzurriyyati, dan juga perbaikilah diriku untuk keturunanku. Jadi di surat Al-Ahqaf itu doanya untuk 3 Pak. 1 untuk diri sendiri, 2 untuk orang tua, 3 untuk anak. 3 dapat kita. Kenapa usia 40? Kenapa usia 40? Karena di usia 40 sudah punya anak
usia SMP. Kalau kita nikah 25 Pak, ya, di tahun pernikahan itu sudah hamil istri kita, berarti usia anak kita kalau kita usia 40 sudah 15 itu SMP mau masuk SMA. Iku nakal-nakal ya rek, kan begitu, nakal-nakalnya anak, kan begitu. Maka di situ usahakan kita doa seperti itu supaya anak kita bisa menjadi saleh, orang tua kita juga kita doain, diri kita juga kita doain. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alaiha wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ini keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku memohon bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Begitu tuh saudara. Banyak doa itu Pak. Kalau bisa disisipin doa itu selesai sholat ya. Lebih-lebih yang usia 40. Itu nanti untuk orang tua bisa, untuk anak bisa, untuk diri sendiri bisa. Tiga-tiganya masuk di usia 40. Cukup? Ada lagi saudaraku? Mudah-mudahan manfaat ya. Mohon maaf kalau terjadi perbedaan pendapat. Tapi saya termasuk ustadz yang nasi padang Pak. Jadi menyajikan semua pendapat. Silakan mau diambil. Makanya saya menghindari kayak begitu tadi itu saya hindari. Membahas tahlilan itu saya hindari banget itu kan. Karena sudah jelas lah antara dasar yang menyatakan boleh ada yang enggak. Sudah jelas. Dan saya sepakat tidak masuk ranah bid'ah dan sesat itu. Itu ranah ijtihad. Ikhtilaf itu berarti ijtihad. Biar saya luruskan. Ikhtilaf itu ijtihad. Seperti apa? Kunut dan tidak kunut seperti itu Pak. Itu ijtihadiyah. Mau silakan, enggak ya enggak apa-apa. Tahlilan silakan. Ora ya apa-apa. Ya, kalau Ustadz sendiri gimana? Saya tahlilan 3 hari Pak, ikut pendapat Imam An-Nawawi 3 hari. Karena Imam An-Nawawi menyatakan lebih dari 3 hari itu makruh. Takziah itu lebih dari 3 hari makruh. Itu Imam Nawawi sendiri. Tapi makruhnya Imam Nawawi itu ada yang mengatakan makruhnya itu haram, ada yang mengatakan. Itu pun juga terjadi perbedaan pendapat begitu. Cuman di masyarakat lingkungan saya lebih dari 3 hari, ada yang 7 hari. Saya kadang diundang untuk memberikan ceramah, ya saya datang, nggak ada masalah. Saya memberikan tausiah itu kan. Di hari ke-7-nya, hari ke-40-nya kemarin ada teman yang meninggal dunia, hari ke-40 ngundang saya, Ustadz beri tausiah ya, Ustadz pimpin doa. Yes, oke, no problem, nggak ada masalah. Jadi nggak usah diperdebatkan, nggak usah diperuncing. Hal kayak begitu, makanya saya menghindar tema-tema itu, tema-tema yang saya pakai, tema politik pun saya hindarin Pak, karena pasti terjadi perbedaan pendapat di situ ya. Tema-tema bagaimana hati, bagaimana keluarga, bagaimana tazkiyatun nafas, bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, masih banyak yang perlu dibahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما